Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Bacalah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Hai adik-adik sekolah minggu, ingat selalu pada Tuhanmu. Doa dan baca Alkitab selalu, memuji Tuhan tak jemu-jemu. Janganlah lupa hormati ayah ibu, mengasihi saudara dan sesamamu. Jadi saksi Tuhan setiap waktu. Tuhan Yesus bersamamu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Rekan-rekan muda dan adik-adik sekolah minggu GKI Karangsaru. Mulai saat ini, memberikan persembahan dapat dilakukan dengan menggunakan QRIS loh. Caranya mudah. Pertama, buka aplikasi mobile banking atau aplikasi lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Kedua, scan QR untuk melakukan transaksi. Terakhir, masukkan nominal persembahan, lalu tekan pilihan OK pada layar. Masukkan PIN untuk konfirmasi ulang transaksi saudara. Semoga cara ini memudahkan kita bersama dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Shalom semuanya. 6 ayat bulan Februari 2022 terambil dari Kitab Mazmur 145 ayat 8 yang berbunyi, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Sekali lagi, Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Bagaimana gerakannya? Seperti ini. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang,
panjang sabar, dan besar kasih setianya. Adik-adik, Teman-teman, senang sekali hari ini Kak Alisa ditemani oleh Ken, bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan di kebaktian sekolah minggu. Yuk kita mau sama-sama nyanyikan lagu Senin Selasa. Kan bisa lagunya? Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ya. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Sekarang kita akan bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tolong pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kenapa kok wajahnya kelihatan cemberut gitu sih? ini ada Kak Lisa sama Ken. Ini jam berapa ya Kak? Jam 7 lebih. Kenapa? Ini loh Kak, dia sudah menunggu makanan sarapan Ken, tapi tidak datang. Oh, jadi cemberut. Nah, daripada cemberut, kayak sudah sekolah minggu belum? Nah, kita ikut sekolah minggu dulu aja ya. Kita mau sekolah minggu sama-sama, beribadah bersama-sama. Yuk. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terkuat.
Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Tahu nggak kenapa kok Tuhan Yesus itu disebut kuat, hebat, besar? Karena melindungi kita. Ya, Kalau menurut Kay, karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sedang sakit. ya, Tuhan Yesus melindungi kita, menjaga kita, bisa menyembuhkan orang yang sakit, orang yang lumpuh bisa berjalan. Tuhan Yesus memberikan yang terbaik buat kita. Oke, lapar banget ya. Ini jam berapa sih? Makanannya kok tidak datang-datang ya? Seandainya Oke, bengong. Iya, kok dia malah bengong sih? Gini loh kak, kan kakak bilang Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita kan? Betul. Nah gini kak, bayangin seandainya sekarang ada tiba-tiba ada yang ngirimin kayak makan. Nggak gitu juga, Kay. Kay minta apa, langsung datang, langsung dikabulkan. Nah, di dalam Alkitab ada sebuah cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang juga menanti jawaban Tuhan Yesus. Yuk kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Kita nyanyi sama-sama ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Yuk sekarang kita bersama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di sebuah tempat bernama Betania, tinggallah sebuah keluarga, Lazarus dan kedua saudara perempuannya, yaitu Maria dan Marta. Lazarus sedang sakit. Maria dan Marta segera mengirimkan kabar kepada Tuhan Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit.
Pada saat itu, Tuhan Yesus sedang mengajar di seberang sungai Yordan. Ketika mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Kemudian Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Setelah itu, barulah ia mengajak murid-muridnya untuk menjumpai Lazarus. Dan Yesus berkata kepada mereka, Lazarus telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka murid-muridnya berkata, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi ternyata yang dimaksud Yesus dengan tertidur adalah mati. Maka Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita sekarang pergi kepadanya. Kok aneh ya? Apa maksud perkataan Tuhan Yesus? Bukankah jika Lazarus mati semuanya sudah terlambat? Mengapa Yesus malah mengulur-ulur waktu? Seandainya Tuhan Yesus berangkat ke Betania langsung ketika mendengar kabar dari Maria dan Marta, bukankah Tuhan Yesus bisa menyembuhkan Lazarus sehingga Lazarus tidak sampai mati? Mari kita lanjutkan kisahnya ya. ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia segera menemui Tuhan Yesus. Tuhan, jika Engkau ada di sini, saudaraku Lazarus pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. dan Marta menjawab, Ya Tuhan, aku percaya bahwa dia akan bangkit pada akhir zaman. Kemudian Marta memanggil Maria, dan Maria segera datang untuk menemui Tuhan Yesus. Maria tersungkur di kaki Tuhan Yesus sambil menangis. Tuhan, jika Engkau ada di sini, saudaraku Lazarus pasti tidak mati. Yesus sangat sedih melihat Maria dan Marta. Dia juga merasakan kesedihan mereka. Yesus bertanya, Di manakah Lazarus dibaringkan? kemudian Yesus berkata, Angkat batu itu. Marta menjawab, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Meskipun belum mengerti arti perkataan tersebut, orang-orang itu pun mengangkat batu penutup kubur. Lalu Yesus melihat ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Dan apa yang terjadi? Lazarus keluar dari kubur itu dengan kaki dan tangan yang masih terikat dengan kain kafan. Lazarus bangkit. Wow, luar biasa. Ternyata Tuhan Yesus tidak terlambat. Tuhan Yesus memberikan pertolongan yang belum pernah dilihat orang-orang. Orang-orang pernah melihat Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Tapi hari itu orang-orang melihat bahwa Yesus membangkitkan orang mati. Dan Yesus berkuasa atas maut. Maka benarlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa melalui penyakit Lazarus, nama Allah akan dimuliakan. Maria dan Marta tentu berharap bahwa Yesus akan segera datang ketika mendengar kabar bahwa Lazarus sedang sakit, dan Tuhan Yesus akan menyembuhkan Lazarus sehingga Lazarus tidak sampai meninggal. Tapi
Tuhan Yesus justru menunda 2 hari keberangkatannya? Mungkin kita menganggap bahwa Yesus sangat lambat atau bahkan terlambat sehingga Lazarus sampai meninggal. Tapi kita tahu bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus dan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus menunjukkan bahwa Yesus memiliki waktunya sendiri. Bagi Tuhan Yesus, menunda 2 hari bukanlah keterlambatan, karena Tuhan Yesus tahu kapan waktu yang terbaik. Yesus ingin Maria, Marta, orang-orang di Betania, dan kita semua untuk belajar. Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, tahu bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas apapun, bahkan maut, kematian. Yang kedua, belajar bahwa Tuhan Yesus tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah di dalam memberikan pertolongan. Dan yang ketiga, supaya kita belajar bersabar dan menantikan pertolongan Tuhan. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Kami mau terus percaya kepada Tuhan dan bersabar menantikan pertolongan Tuhan. Kami juga percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita tahu kan bahwa Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan sesuai dengan waktu Tuhan. Ya Kak, sekarang saya mengerti. Jadi kalau kita mempunyai permintaan tidak langsung dikabulkan ya Kak? Iya betul, karena Tuhan Yesus tahu apa yang terbaik buat kita dan kapan waktu yang terbaik untuk kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Kita harus belajar bersabar ya. Yuk kita mau sama-sama nyanyikan lagu Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti dalam tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti dalam tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yuk kita bersama-sama berdoa untuk menutup ibadah hari ini.
Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan tolong, pimpin, dan jaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Sampai bertemu minggu depan. Dadah. Dadah. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.